Mengatur pendapatan freelance untuk pos keuangan rumah tangga. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Algibran. Welcome to my back to channel. Oke, di video kali ini saya membahas seputar cara mengatur pendapatan harian. Yang dimana pendapatan ini itu adalah pendapatan kerja harian seperti freelance-nya yaitu Gojek atau pedagang atau juga tukang dan lain sebagainya yang pendapatannya itu terdapat di satu hari pembayaran yaitu freelance. Yang pertama, membuat anggaran keuangan. Di keseluruhan anggaran keuangan ini yaitu kita harus merencanakan anggaran keuangannya seperti saya di sini yaitu budgeting November. Dan yang kedua di sini adalah bagikan ke pos anggaran setiap mendapat gaji. Yang dalam arti di poin 2 ini kita wajib untuk memisahkan uang dengan kategori beberapa yang ada untuk di kebutuhan keluarga kita, seperti contoh saya ini di setiap dompetnya terdapat beberapa pos keuangannya. Bisa juga mempergunakan amplop untuk mengganti dompet pintar ini atau beli seharga Rp5.000. Oke, lanjut di ke poin 3 yaitu catat setiap ada pengeluaran. Yang dimana di poin 3 catat setiap ada pengeluaran ini yang dimaksudnya yaitu ketika kita ada pengeluaran tidak terduga, kita bisa memasukkan ke dalam list pengeluaran yang ada dalam budgeting kita. Contohnya, ini adalah list aku di bulan Juni dan ada sisa kolom 14, 15 dan beberapa yang telah saya kosongkan untuk menaruhkan di setiap ada pengeluaran yang lebih dari anggaran yang saya tuliskan. Yang keempat yaitu lakukan evaluasi pada anggaran, yang dimana melakukan evaluasi ini setiap mau gajian untuk di setiap pos keuangannya dihitung tinggal berapanya. Dan yang terakhir dari cara mengatur pendapatan harian ini yaitu membuat dana darurat, yang dimana dana darurat ini tuh sangat berpenting sekali untuk dana yang tak terduga-duga. Dalam contoh di sini ada dana cadangan aku, yang dimaksud dana darurat di sini adalah kondangan serta kesehatan, yang dimana ini adalah dana cadangan aku untuk mengalokasikan pengeluaran di kondangan atau kesehatan. Dan ketika memang tidak ada pengeluaran, dana ini bisa saya tabungkan ke dalam challenge tabungan aku. Oke, untuk di cara mengatur pendapatan harian ini, keseluruhan dari 5 poin ini saya membagikan dalam teorinya yaitu membuat anggaran keuangan. Bisa saya contohkan di sini, misalnya anggaran kebutuhan yang paling pokok yang harus diperhatikan untuk keuangan harian yaitu berupa listrik, makan atau minum, sembako, dan yang terakhir yaitu transportasi. Di kebutuhan dana pokok ini adalah beberapa contoh 4 kebutuhan rutin yang harus kita keluarkan untuk di setiap pembelanjaan seharinya. Dan kebutuhan pokok ini tergantung pada kebutuhan masing-masing per rumah tangga, karena di kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan yang memang setiap rumah tangga itu ada pastinya. Dan yang kedua di sini adalah bagikan ke pos anggaran setiap mendapatkan gaji. Yang dimaksud di sini adalah teorinya itu memisahkan peran kebutuhan anggaran pada pos keuangan dengan disiplin dengan anggaran keuangan yang sudah disisihkan. Yang dibagaimana yang telah saya tulis di sini yaitu sudah saya contohkan, yaitu memisahkan antara peran dalam pos keuangannya untuk dibagi-bagikan dalam keanggotaan pos keuangan rumah tangga yang terdiri dari beberapa kebutuhan yang telah dirincikan, seperti contoh yang di dalam dompet budgeting aku ini. Semua kebutuhannya tercangkup dalam dompet pintar ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga di sini
Tak lupa juga untuk catat setiap ada pengeluaran. Misalnya sini saya kasih contoh untuk membuat kolom yang terdapat dari pengeluaran tak terduga. Nah, ini diisikan untuk beberapa poinnya di angka 1 serta angka 2, serta di sini tuh adalah kebutuhan yang benar-benar melebihi dari list kebutuhan rumah tangga kita, dan totalnya ini berapa rupiahnya baru kita totalkan untuk pengeluaran di satu harinya. Misalnya di sini itu kebutuhannya kondangan, jenguk orang sakit, atau melahirkan. Nah, apakah pendapatan sesuai rencana atau meleset di dalam anggaran kebutuhan mengatur pendapatan harian ini? Karena yang dimana kebutuhan kondangan atau jenguk orang sakit di sini itu memang tidak bisa diungkirin ya, antara setiap harinya ada atau enggaknya. Dan kebutuhan kondangan di sini juga terdapat musim-musiman. Kalau lagi musimnya hajatan, pengeluarannya itu sangatlah drastis. Maka di pengeluaran tak terduga ini wajib kita cantumkan untuk kebutuhan yang telah diisikan atau lebih dari target, apakah pendapatannya sesuai dengan anggaran rumah tangga ataukah tidak. Poin 4 di sini yaitu evaluasi keuangan. Ketika pendapatan masuk, bisa evaluasi harian, mingguan, atau bulanan. Yang dimana pengertian dari lakukan evaluasi pada anggaran ini, kita wajib mengevaluasinya ketika kita mendapatkan penghasilan, yang dimana ini adalah contoh cara mengatur pendapatan harian. Maka total satu hari itu tetap kita harus evaluasi adakah sisa uang yang telah tersisa di satu hari pengeluaran harian ini. Dan yang kelima yaitu di sini adalah cek anggaran sudah sesuai predisikah, dan buatlah dana darurat untuk antisipasi pengeluaran yang membengkak. Di dalam materi yang poin 5 ini membuat dana darurat, usahakan walaupun pendapatan harian kita sisihkan dari uang belanja kita untuk kita tabungkan di dana darurat jika memang keuangan kita itu benar-benar minim. Tapi ketika uang kita pendapatannya hariannya bisa mengalokasikan untuk di dana darurat, maka alokasikanlah untuk di kebutuhan dana darurat berapapun agar bisa untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar darurat. Dan ini adalah salah satu contoh tabel keuangan pendapatan harian atau gaji harian yang didapat dari beberapa pegawai freelance. Itu pendapatan yang seharinya tak menentu. Ini saya contohkan tabelnya untuk keterangan penghasilan Rp50.000 yang saya alokasikan makan pengeluaran Rp20.000, bensin Rp5.000, pulsa Rp5.000, listrik atau air Rp15.000, serta saya bikinkan di sini itu dana darurat sebesar Rp5.000, yang dimana keseluruhan dari total ini untuk pengeluarannya sebesar Rp50.000, dan alokasikanlah keuangan ini dalam pos keuangan. Kita bisa memakai amplop ataupun barang-barang yang kita pergunakan, dan seharinya itu kita bisa menyimpannya dalam kebutuhan sehari-hari. Jika memang di sini adalah keterangan bensin, ini harus seminggu 2 kali, maka ini kita bisa simpan di dalam amplop keuangan itu telah memenuhi budget untuk pembelian bensin, baru kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan harian bensin. Oke, itulah keterangan atau cara mengatur pendapatan harian freelance yang pendapatannya tidak tetap untuk perharinya. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video kali ini. Assalamualaikum semua.